Oknum anggota kepolisian akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada penjual es gabus yang sempat dituding menggunakan bahan berbahaya berupa spons setelah hasil uji laboratorium menyatakan jajanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Saya Aibtu Iqbal Mulyadi, Babin Mas Kelurahan Purwakarta Jakarta Pusat. Dan ini saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Purwakarta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Penjual es gabus bernama Suderajat dilaporkan oleh seorang warga bernama Arif Fadilah, 43 tahun, yang tinggal di Utan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta Pusat, lewat call center 110, Sabtu 24/1/2026. Atas hal itu, pihak kepolisian turun ke lapangan untuk mengecek kebenarannya. Video Suderajat dicecar oleh anggota Polsek Kemayoran dan anggota Babinsa Kelurahan Utan Panjang pun viral di media sosial. Aparat kepolisian mengintimidasi Suderajat dengan memaksanya memakan es gabus yang dijualnya. Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Aibtu Ikhwan Mulyadi menyampaikan tindakannya didasari kurangnya pengetahuan terkait bahan baku jajanan tradisional hingga menimbulkan kegaduhan. Pihaknya juga memberikan ganti rugi atas dagangan yang sempat disita untuk pemeriksaan. Kami, Babin Kamtibmas dan Babinsa yang bertugas dan membuat video tentang penjual es kue yang diduga berbahan spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Ujar Ikhwan dalam video yang dibagikan Humas Polres Metro Jakarta Pusat Selasa 27/1/2026, dikutip dari kompas.com. Ikhwan menjelaskan tindakan yang ia lakukan bersama seorang anggota Babinsa merupakan respons cepat atas laporan masyarakat yang khawatir akan adanya dugaan peredaran makanan berbahaya di lingkungan mereka. Sebagai petugas di lapangan, kata dia, pihaknya berkewajiban hadir dan merespons setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi, agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya, tutur Ikhwan. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya. Lanjutnya, meski demikian, Ikhwan mengakui dirinya telah bertindak terlalu cepat dengan menarik kesimpulan tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang, yakni Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kedokteran Kepolisian, maupun Laboratorium Forensik Polri. Ia tak menampik dirinya seharusnya melakukan proses klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan informasi kepada masyarakat. Atas kekeliruan tersebut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bapak Suderajat, pedagang es yang terdampak langsung oleh kejadian ini. Tidak ada maksud untuk merugikan atau mencemarkan nama baik beliau, jelasnya. Ia juga mengakui kabar mengenai es gabus berbahan spons yang viral di media massa dapat mempengaruhi usaha dan kehidupan Suderajat sebagai pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil berjualan. Kami juga memohon maaf kepada warga masyarakat seluruhnya apabila video tersebut menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, ataupun sentimen negatif terhadap institusi kami, ungkap Ikhwan. Kedepan, kami berkomitmen untuk lebih berhati-hati, selalu mengedepankan prosedur yang tepat, serta memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui pemeriksaan dan verifikasi ilmiah, jelasnya.